dulu. Oke, thank you udah gabung semuanya pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman dari Vertem Trader Family ada yang merasa ada orang baru. Benar ada orang baru join pada malam hari ini karena ini dari Vertem FX Class yang kemarin baru webinar. Jadi kita ada grup tersendiri dan belum masuk dengan Vertem Trader Family. Jadi kita ada Zoom gabung seminggu sekali dengan mereka juga. Jadi pada malam hari ini akan join. Jadi boleh saya hello semua dan welcome pada malam hari ini. Hari ini sih nggak ada news gede banget ya. Nggak ada news gede banget. Jadi mungkin dia bergerak sesuai dengan structure atau dengan apa namanya itu struktur yang memang sesuai dengan technical ya. Terkecuali nanti kalau misalnya memang nanti ada volume goib ya. Nah, kalau dilihat sekarang gold ini kalau dilihat dari hariannya ya daily candle kemarin dia close bullish dan sekarang dia ada di level di supply kuat. Nah, ini sih menurut gua ini bagus kita nunggu dia untuk ada sedikit retest di sini. Harusnya sih ada retest di sini ya karena ini supply kuat nih. Kalau dilihat dari beberapa higher time frame dari H4 juga ini memang untuk H4 ini barusan close. Ini dia strong bullish dan kemungkinan besar mungkin dia ke bawah dulu. Kalau dia ke bawah dulu terus kemudian dia break karena ini juga kalau dilihat ya. Kalau dilihat ini body candle H4-nya ini close di atas ya. Close di atas candle sebelumnya. Cuma memang kendalanya mungkin nanti dia bisa nge-break tapi dia nggak bakal panjang. Gitu. Dia nggak bakal panjang karena kenapa ada supply kuat di sebelah kiri ini. Apalagi hari ini dia udah naik banyak. Kalau dilihat hari ini dia udah naik sekitar 123 pips. Jadi kemungkinan besar kalaupun dia mungkin dia retest dulu. Untuk mungkin 1 jam atau 2 jam ke depan mungkin dia retest dulu. Bisa-bisa nanti dia retest dulu ke zona yang dia udah bikin base di atas ini. Ya. Jadi kita melihat dulu ini seperti apa. Kalau dilihat dari strukturnya dia kemungkinan besar sih menurut gue dia bakal retest ke bawah dulu. Kalau misalnya dia ini ya ini tuh dia retest ke atas ini. Ya, jadi kemungkinan besar dia ke bawah dan kalaupun dia ada volume malam hari ini dia bisa break ini. Kemudian dia ke atas. Ya. Nah, ini dia barusan close H1-nya ini kalau dilihat sih 15 menit ke depan ini krusial juga nih. Hari ini gue belum ada trade ya guys ya, jadi karena memang dia nggak ada berita bagus juga dan pergerakannya memang dia cantik ya movementnya ya. Dia ke atasnya pelan pelan pelan. Oke, tadi ada yang bertanya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan guys. Dan untuk yang udah lama bareng dengan Vertem Trader Family, jadi harap kalau misalnya memang ada teman-teman baru yang baru nanya ya, hal-hal yang memang kita basic udah tiap hari kita bahas. Oke, ini kita nunggu ya guys ya. Ada yang udah trade hari ini by the way? Masih wait and see, oke. Tadi barangkali mungkin ada yang buy dari bawah karena tadi di jam berapa ini? Di jam 8 tadi ada nih. Ya, tapi dia memang lihat aja ya, dia udah strong apa namanya? Strong bullish candle yang jam 8 tadi, kemudian candlenya berlanjut dengan bullish, kemudian dia nggak banyak volume banget, lihat aja. Dari sini ke sini aja berapa dok? Ini dia cuma 20 pips doang. Karena kenapa ya itu tadi ada supply rame di sebelah kiri gitu. Bisa-bisa nih kemungkinan
1 jam ke depan kita nggak boleh ini loh, kita nggak boleh buy sebelum benar-benar dia break kalau misalnya. Tapi gue masih fokus sell sih. Tapi gue menunggu dulu 1 jam ke depan itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya nanti dia break support ini. Ini candle kayak gini biasanya cenderung sih dia dia apa namanya fake out sih biasanya ya kebanyakan. Tadi pre-London ada buy di 2019 ya. 2019. 2000 pre-London ya. Oke, nice. Oh, di sini tadi ya berarti ya. Kalau tadi buy di pre-London berarti di sini. Nice. Salam cuan bro, itu udah diamankan belum itu? Ya, di sini tadi ya. Salam cuan bro Geren. Tahu gitu.com ya. Udah bro dapat 30 piece puji Tuhan. Oh, 30 piece sudah gede lah. Lo pasang 1 lot aja udah berapa duit? 0,1 lot aja udah $30. Kenyang tuh ketoprak seminggu deh. Oke, tahu gitu.com ya. Jadi itu ya guys ya, kita nunggu dulu seperti apa M15 ke depan. Ini coba lihat ya, M15 ini ada yang lagi running, dia udah break supportnya ini. Tuh. Nah, menurut gua sih, gua mesti nunggu dia break ini dulu di bawah nih. Kalau dia break support ini berarti tadi di H1 itu dia hanya fake out. Nih. Itu tahu ya. Bagi teman-teman yang ini yang tadi siang gue udah share ya YouTube gua kalau misalnya memang eh, penasaran kalau misalnya ada yang mau belajar terutama dari teman-teman Fortam FX Class itu boleh ya boleh dilirik-lirik YouTube-nya karena memang eh, sejauh ini live Zoom kita terutama gua kalau gua yang nge-lead itu gua selalu upload di YouTube dan itu untuk umum gitu jadi bisa apa namanya kalau misalnya memang masih malu bertanya di ruang live kayak gini ya boleh nanti lihat-lihat YouTube ya. Kalau break 2026 atau fake out satu consider sell. Yes, betul. Tapi tergantung nanti dia closingnya seperti apa. Kalau misalnya dia closingnya dia di bawah 2026 itu bagus. Itu bagus. Ya, ini baru 5 menit ini setelah pergantian candle H1-nya. Oke, gua absennya ada Bro Barto Beta ini dari teman-teman baru nih. Oh, ini teman lama Benedik, ada Bro Edwin Aprianto, ada Bro Geren, ada Bro Ilmi, ada Bro Indra Johan. Ini kayaknya Indra Johan yang kemarin share analisa ya di grup ya. Ada Bro Kevin, ada Sis Marcella, ada kayaknya ini Sis Mary Dwi ya. Ada Sis Rina, ada Bro Rizky, Yakob, ada Trio Leonardo dan ada Bro Wira. Iya Bro hadir. Oke, thank you. Gimana Bro Benedik udah ditonton lagi belum yang day 3 yang webinar kemarin? Lo kayaknya paling rajin nih, salut sih. Salut. Ini Bro Benedik ini dia selalu hadir dengan webinar Bro Jonathan nih. Udah berapa kali gue perhatiin, jadi selalu hadir buat apa namanya ya? Ini Bro Benedik ini selalu ngosongin gelas gitu loh, walaupun berulang-ulang udah di apa naik webinar, tapi selalu ngosongin gelas supaya karena memang sesuatu itu selalu ada hal baru gitu loh. Walaupun memang hanya disampaikan Bro Jonathan berkali-kali mungkin cenderung hampir mostly sama, tapi sebenarnya pasti ada hal baru gitu. Jadi gue anjurin ya pada apa namanya teman-teman yang baru kemarin ikut webinar Bro Jonathan,
Kalau boleh itu webinar juga, itu poin-poin penting mungkin bisa di inilah, kalau misalnya nggak mau nonton semua, di skip beberapa bagian supaya lebih cepat. Tapi bagian-bagian penting itu kalau boleh, terutama penjelasan itu ya, technical ya, technical apa namanya, technical analysis. Nah itu juga boleh tuh diulang-ulang terus supaya apa namanya, paham dengan structure market itu seperti apa ya. Ini kalau dilihat dari H4-nya, ini memang dia harusnya dia retest dulu nih. Coba lihat aja nih, ya kan? Benar bro, dulu webinar Maret 22 pernah ikut. Lalu yang kemarin udah ada update terbaru webinar Februari 24. Ya benar, memang kemarin kita discuss juga berdua dengan Bro Jonathan, itu kan ada banyak materi baru dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada banyak insights baru lah. Tuh. Ini kalau dilihat dari H4-nya ya, ini menurut gua sih ini waktunya dia retest ya. Ini waktunya dia retest, ini kita disuruh sabar. Ya, kan? Kalau tadinya mau rencana mau baik, udah tepat tadi dari Bro si apa namanya ya, tadi yang Geren ya, Geren. Tadi timing yang pas atau yang bagus itu di saat dia pre-London tadi itu. Iya. Oh, berarti tadi Bro Geren tuh ngelihat H4 juga ya, H4, H1 kayaknya bagus banget ini. H4, H1, M30 mendukung banget tadi ini. Tuh. Udah semalam bro, semalam dibuka pakai Q&A ya bro, gua suka bro, langsung identifikasi masalah-masalahnya. Ah, mantap bro Benedik, salut salut. Tapi ini bullish trend, agak takut sell. Ya memang ini jangan di sell dulu, kan gua nggak bilang sell ya, gua nggak bilang sell, tapi kita nunggu konfirmasinya seperti apa gitu. Jadi kalau gua ajarinnya itu selalu nunggu konfirmasi dulu baru di sell. Kalau kayak gini kan memang ini kanalnya lagi bullish, cuma memang kalau biasanya ini kalau daerah supply banyak begini di sebelah kiri di sini, ini biasanya cenderung cenderung dia memang dia retest dulu ke bawah. Tapi kan kita nggak boleh tutup mata gitu loh. Maksudnya tutup mata langsung sell gitu nggak bisa. Jadi kita harus nunggu juga dia apakah memang dia ada terjadi retest atau enggak gitu loh. Cuma kalau misalnya kita cari buy juga serba salah, karena kenapa, harga udah naik banyak. Udah naik banyak. Kalaupun memang nanti dia break H1 itu, ya kalau kita belajar H1, ini kalau misalnya pun dia beri ya mungkin ini targetnya mungkin sekitar 15-20 pips gitu, ya kan. Mungkin targetnya ya di sini nggak mau, ya lumayan sih sebenarnya ya kalau misalnya nunggu di atas nih ya bisa di 30-an gitu. Tapi kan stop loss-nya lumayan juga nih. Kalau misalnya memang ada yang berani buy, ini ya bisa aja nanti dicoba. Tapi kalau gua sendiri sih gua nggak prefer ya. Gua nggak prefer buy karena kenapa ya? Itu tadi yang gue bilang, karena ada banyak supply. Takutnya dia break dikit, bukannya dia terus naik, justru ngambil liquidity grab dia gitu loh. Jadi tipu-tipu. Jadi itu yang gua hindari. Jadi ini memang momentum untuk sell juga memang belum ada. Kalau untuk buy mungkin masih ada harapan, tapi ya ingat harga udah naik banyak dari pre-London gitu loh. Ini dari pre-London kan udah 130-an pips udah naik gitu. Apalagi nggak ada penggerak malam hari ini, nggak ada penggeraknya karena nggak ada apa namanya, nggak ada fundamental news ya. Gitu. Kemarin ada yang udah trade, kalau gua kemarin kan kita nggak ada ya, nggak ada karena memang dia New York session itu dia close. Gimana guys yang teman-teman baru yang kemarin yang baru ikut webinar, ya kan penjelasan dari Bro Jonathan sedikit
ada apa namanya, ada banyak insight baru tentunya ya. Karena itu Bro Jonathan kan udah istilahnya udah profitable lah, udah profitable banget. Udah 3 tahun kalau nggak salah, 3 tahun. Jadi gue juga dulu Bro Indra banyak sekali kok, bener. Gue dulu juga pas ngikut webinar dia pertama kali itu banyak banget insight baru, banyak hal yang memang gue merasa bodoh banget selama ini gitu, bodoh banget selama ini ternyata gue gitu loh. Padahal gue udah berjalan berapa tahun gitu, baru gue ikut webinar semacam itu. Akhirnya insight baru. Jadi mulai dari situ gue belajar. Tapi ingat itu tidak apa namanya, dibutuhi kerja keras lagi karena kita harus selalu belajar juga. Enggak cukup dari webinar doang. Jadi cari terus dari YouTube, ada banyak sumber YouTube, diulang-ulang karena terkadang kita nggak ngerti. Kalau dijelasin sekali dua kali, terkadang kita nggak ngerti mindset market itu seperti apa, terutama psikologinya seperti apa. Nah ini dia udah mau break nih guys, ya. Jadi dia udah mau break. Ini kalau misalnya mau buy sekarang, ini stop lossnya panjang gitu, 32 pips. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang mau buy, silakan pas di break. Tapi ya gue nggak anjurin ya, gue nggak anjurin. Jujur, mendingan kita nggak usah trade. Itu mendingan kita nggak usah trade daripada nggak yakin. Tuh. Karena kenapa? Gue udah sering hadapin yang candle-candle kayak gini gitu. Hanya gara-gara gatel, pengen 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 pencet mau buy karena dia lagi bullish, ujung-ujungnya malah minus. Kayak gitu. Udah masuk sell kok, tapi kontrol. Oke, Bro Indah. Kalau masuk sell sih ya, sell-nya kenapa? Ada alasan nggak kenapa? Baiknya kalau misalnya memang itu, soalnya gue nggak lihat, belum ada konfirmasi gitu loh. Oke. Kalau boleh tahu stop loss-nya di mana? Di 233. Oke, atas ini. Ini kalau loss sell berarti oke. Ini gariskan juga ya. Menurut gue sih, nah ini yang gariskan. Karena kalau lo sell sekarang belum ada konfirmasi, bisa-bisa nanti justru karena dia tadi H1 kan dia close bullish ya. Harusnya bagusnya kalau lo mau sell, lo mesti nunggu M15 close dulu. Ini kan M15 close tuh, nah ini tuh bullish kan. Tapi ya good luck ya. Jadi lain kali, menurut gua lain kali mendingan sabar, jangan buru-buru sell buy gitu, jangan pernah. Karena lo nggak bisa tahan lama di market. Karena dulu gua juga ada pengalaman seperti itu, Bro Jonathan juga kayak seperti itu. Jadi ya baiknya hati-hati aja. Oh, di belakang weeknya ya stop loss-nya. Iya iya, dia di sini ya. Tapi agak nanggung juga gitu. Kalau misalnya di belakang wingnya ini kan di, ya mungkin ya dikasih space sekitar 10 pip ya. Jaga garis saja ya bro, bro Indah ya, jaga garis ya. Mudah-mudahan sih dia bisa ke bawah dulu. Mudah-mudahan. Soalnya kalau dilihat, kenapa gue bilang gitu? Kalau dilihat dari M15-nya, dia close-nya tapi tidak close di atas M15 sebelumnya ini gitu. Biasanya kalau dia lanjut ke atas itu, biasanya ini body candle M15 yang barusan close tadi. Kalau misalnya dia nerusin ke atas, dia harusnya dia close body candle-nya di atas wick yang M15 sebelumnya itu. Yang di sininya. Ini biasanya memang candle-candle kayak gini gue biasanya ini. Tapi ini kalau kita masuk kayak tadi si Bro Indah terlalu dini. Terlalu dini. Karena ini biasanya sering dikocok-kocok gitu. Diacak-acak gitu. Jadi jantung kita bisa berdetak kencang gitu loh. Menunggu gitu kapan turunnya. Memang udah tepat, ini daerah supply kuat, tapi kan timingnya itu yang kita cari kan. Timing itu yang paling penting karena
ketika timing lo bagus, begitu lo sell misalnya, kalau udah ada konfirmasi bagus, jadi itu biasanya langsung profit gitu loh. Maksudnya kita nggak lihat warna merah dulu di ininya, nggak lihat floating merahnya gitu. Itu sih. Biasanya cenderung kayak gini, biasanya mungkin nanti ya 15 selanjutnya bisa aja bearish, tapi kemungkinan besar dia bakal retest lagi ke atas. Nah itu, kecuali kalau Bro Indra mau cari cuma 10 pip, 15 pip out ya, mungkin masuk akal nih. Nah ini kalau tadi buy sell di atas ya, ini sekarang udah dapat nih 10 pips. Nah, itu. Ini pertama kali trade bareng, belajar nunggu, pantas sering loss dulu, nggak nunggu kena konfirmasi, kalau lagi naik turun belum close kayaknya udah eksekusi langsung. Iya, baiknya ini kan baiknya nunggu konfirmasi, karena harga itu walaupun memang sebenarnya nanti udah ada konfirmasi dan dia selalu retest, gitu. Dia selalu retest, jadi ya hati-hati aja. Nah, ya deg-degan. Soalnya memang cenderung kalau misalnya candle kayak gini biasanya di bawah naik turun, gitu. Memang kalau sell di area tadi itu memang biasanya tipikal Bro Jonathan. Kalau misalnya dia udah di zona key level biasanya itu 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 biasanya apa namanya, dia langsung sell, dia nggak nunggu konfirmasi. Tapi Bro Jonathan kan bisa dibilang kan udah pro dia. Bagi yang masih newbie itu dilarang gitu loh. Karena kenapa? Timingnya itu gitu loh. Timingnya itu yang belum pas. Nah ini beruntung nih si Bro Indah ini udah biru nih. Udah biru nih, udah biru 15 pip kayaknya. Nah, kalau gua tadi, makanya gua tadi tarik garis ya di super ini. Jadi gua mau nunggu nanti kalau ada candle di M15 atau M30 atau even H1 close di bawah level 2026 ini, nah baru gua nanti fokus nyari sell gitu. Good luck Bro Indra, good luck Bro Indra. Ingat, keberuntungan itu terkadang hanya terjadi sekali ya. Karena apalagi gol ya. Gol kan 10 p 20 pip dia weeknya itu gila. Gila dia. Tipu-tipunya mengerikan gitu loh. Jadi masih hati-hati. Mungkin kalau misalnya lo pakai Euro USD, Euro apa namanya itu GBP, GBP apa ya? GBP USD itu masih pergerakannya kan nggak sepanjang gol. Kalau gol ini kan ngeri nih. Iya, lihat aja nih. Memang kita nyari 10 pips sih memang gampang ya kalau misalnya memang timingnya kita pas masuk ya. Kayak tadi kan Bro Indah tuh sell di atas tuh ya. Kalau tadi sell di atas sudah lepas tadi udah dapat sekitar 15 pip tuh. Nah, kalau tadi belum di close ya udah mau kena ini lagi, udah mau ke BE-nya lagi tuh. Gua harap saja sih tadi Bro Indah udah ini tadi udah close. Ini kalau M1 ini, nah ini ya guys ya, terkadang gua itu kalau udah di key level itu gua bakal buka yang namanya N1 menit ke satu, karena gua bakal masuk lewat M1 itu. Tapi tetap gua nunggu konfirmasi at least di M15. Jadi gua selalu buka itu M30, gua lihat dulu ini candlenya seperti apa. Hmm. Oke oke Bro Indah. Thank you Bro yang baru join, yang baru masuk.
Dan kita masih belum ada ini ya, belum ada posisi ya. Belum ada posisi, jadi ini tadi hanya Bro Indra aja tadi katanya dia ada masuk, jadi makanya tadi ada apa namanya itu candle, bukan candle sih, proyeksi. Oke, kalau mau ada yang minta dianalisa pair lain boleh ya. Coba kita lihat yang lain punya. Ini kita coba lihat ada news apa lagi setelah ini. Oh, ini hari ini Kanada masih holiday ya. Today. Today untuk yang bintang 3 nggak ada. Coba yang bintang 2-nya. Oke, nanti sekitar 35 menit lagi itu ada US Leading Index ya, tapi ya mungkin efeknya tidak terlalu besar. Yang penting belajar terus kok, dan yang penting disiplin. Yuk, benar disiplin. Memang kita ini di dunia forex memang diharuskan disiplin sih. Itu yang susah memang, memupuk kedisiplinan itu. Karena kenapa? HP di tangan kita, ya kan kita lagi mantau, ya kan. Aduh, tiba-tiba, aduh gua telat lagi. FOMO gitu, FOMO. Gua telat lagi, aduh. Akhirnya kita nggak masuknya itu trennya nggak logik gitu. Akhirnya ngasal, jadi ya daripada telat, daripada FOMO gue masuk, buy sell. Itu sih salah satu pembunuh para trader tuh. Itu guys. Sebenarnya hari ini guys, kenapa telat tadi live-nya? Karena tiap Selasa itu gue jawabannya badminton. Ya, jadi makanya terkadang kalau kalian nanti perhatiin bagi teman-teman baru yang baru join itu tiap Selasa itu biasanya itu Jonathan yang handle live-nya, tapi karena lagi persiapan pernikahan jadi ya Bro Jonathan sibuk, jadi mau nggak mau gue agak telat masuk live. Jadi tiap hari Selasa gue main badminton, dan biasanya Selasa dan Kamis. Dan kemungkinan besar ya Kamis sekarang gue nggak bakal main, jadi gue fokus bantu apa namanya ini teman-teman dari Fortem, mau dari Fortem Trader Family atau Fortem Class atau semuanya. Jadi biasanya kita itu trade di jam 8.30, jam 8.30. Soalnya biasanya sebelum jam 8.30 itu volumenya itu dikit ya, volumenya dikit. Jadi bro-bro yang baru join itu pentingnya sesi itu perlu diperhatiin kapan mau trade, kapan enggak gitu loh. Jadi jangan sampai, kemarin kalau nggak salah ada dari teman-teman baru itu di grup yang masih belum paham soal itu. Jadi alangkah baiknya itu dipelajari. Kalau mau trading di London, London boleh fokus London, atau di New York, New York gitu. Jadi jangan tiga-tiganya, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya ya mungkin bisa jadi full timer kali ya, full time trader. Tapi itu pun itu nggak oke, karena kenapa, bagusnya begitu kita buka apa namanya komputer, lihat chart, bagusnya 2 sampai 3 jam. Dan gua jarang di London. Dulu mah pas awal-awal mah aduh bandel gua. Asia gua hajar, London gua hajar, New York juga gua hajar. Akhirnya gitu. Itu profit. Misalnya nih minggu ini nih dari hari Senin sampai hari Kamis gua udah profit. Nanti dibunuh sama hari Jumat karena ya gitu. Jadi quality decisionnya udah beda kalau misalnya kita udah terlalu lama di depan chart. Ya, coba. Biasanya ini kita lihat JJ ya, GBP, GBP, GPY. Nah, ini justru menarik nih kalau misalnya
JJ ini justru lebih menarik menurut gue daripada gold ya. Karena kalau dilihat dari candlenya seperti ini, sebenarnya ini JJ ini memang dia lagi trennya naik. Ini trennya naik. Coba lihat ya. Ini JJ ini dia udah break dua supply. Ini kan ada dua supply ya di sini. Ini ada supply di sini ya kan dua kan. Ini satu dan ada dua ini. Ya, berarti tadi ini di bawah ini namanya fake out. Fake out sekalinya dia retest di zona demand paling bawah gini. Ini key level ini. Ini key level. Itu. Nah, ini sekarang ini susah nih turunnya nih. Menurut gua ini JJ susah turunnya ini. Ini dia lebih cenderung minimal dia nge-retest level resistance paling atas ini. Menurut gua. Ini kalau misalnya ada yang buy juga oke banget nih. Tapi mungkin bagusnya nunggu agak ke bawah dulu supaya stop loss-nya bisa lebih pendek. Ya kan? Ini si JJ bagus loh. Tapi kalau gua kalaupun gua mau buy, gua mau nunggu dia ke bawah dulu karena biasanya JJ itu dia pullback-nya lumayan panjang. Ini bagus nih bagi nanti yang mau ini gua juga nanti bakal ini. Ini kan M30-nya baru close bearish ya. Jadi kemungkinan besar dia mungkin pullback lebih ke bawah. Mungkin nanti kalau misalnya dia nyampe daerah sini gua bakal buy di sini. Ya, itu ya guys ya. Ini ada signal ya. Ini signal ya. Sinyal untuk trade. Nanti kalau misalnya ini ada dia retest lebih ke bawah, ini boleh dibuy. Disimpan guys. Ini mendukung banget gitu loh. Jadi H1-nya dia close di atas, udah ngebreak apa namanya resisten dari H1. Nah, dia dari H4-nya juga udah bagus banget. Gitu. Memang dia kena base ya, ada base supply di sini, tapi yang menurut gua ini bisa ditembus. Ini bisa ditembus. Paling tidak mungkin dia nggak break yang level atas ini 190.03, tapi ya paling tidak dia bakal nyampe ke arah sini. Ini bisa-bisa nanti sampai malam ini. Ya. Ini gua kirim di grup ya. Gua kirim dulu di trader channel. Kalau GJ aku nunggu D1 close bullish baru besok pantau. Boleh juga coba gua lihat yang D1 ya. Oh iya iya iya. Boleh juga, boleh juga. Boleh juga. Tapi ingat kalau misalnya dia malam ini dia close di atas ini ya, di atas candle yang merah ini, kemungkinan besar dia nggak bakal retest panjang ke bawah. Kemungkinan besar menurut gua karena dia momentumnya dia udah dapet. Karena kenapa? Ini juga dia di bawah udah dia retest panjang kemarin kan. Udah ini jadi dia nggak ada keperluan lagi dia buat retest panjang lagi ke bawah. Tapi ya itu hanya analisa gua ya bisa salah. Tapi menurut gua kemungkinan besar dia nggak bakal retest panjang seandainya dia close di atas ini di 887.
candle daily-nya ya. Tapi ya benar kata Bro Benedik ya, mendingan kita nunggu D1, walaupun dia nggak retest panjang ke bawah ya mungkin nunggu di ininya aja impulsif. Jadi buy stop jatuhnya. Nah, mungkin itu bisa juga. Oke, kita kembali ke nah ini. Ini dia udah break lagi. Ini kayaknya Bro Indah nih udah mulai senyum nih. Udah mulai senyum dia nih. Tapi kalau gue jadi Bro Indah, gue mau close ini kalau misalnya gue jadi Bro Indah. Sih. Takutnya soalnya dia udah retest kan di zona supply kecilnya gitu loh. Kalau dilihat dari ini kan dia udah ini supply kan. Bagus sih tadi kalau misalnya ini di pas dia udah di sini tadi udah boleh close tuh. Oh udah ya mantap. Salam cuan bro, salam cuan. Lumayan kan itu sekitar 20-30 piece. Salam cuan. Oh bro Kevin. Emangnya ya? Hmm. Dari belum molecule dari instruksi akan sebagai bahasa dari diri teori itu. Berarti si Bro Kevin tadi ngechatnya bukan ke gua berarti ya, makanya tadi nggak kebaca ya. US Index. Bentar ya. Wah, 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 gol. Sip. Ini gol mulai menarik nih dia nih. Bisa-bisa kemungkinan di closing di jam 10 nanti bisa-bisa dia ke bawah. Ini kalau dia ke bawah mantap. Mantap buat cari sell. Malam ini kita mungkin bisa trade sampai jam setengah 11-an. Karena biasa guys, di atas jam 10 itu biasa acara apa namanya itu eh, acara doa, doa malam. Memuji Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemberi berkat. Oke, tadi Bro Kevin nanya apa nih? Oh, sorry, tadi itu. Tadi JJ enak kalau retest ke 18350 ya. 350 ya. 189. Ya, betul betul. Memang enak kalau dia retest. Ya, kalau dia retest. Tapi harusnya sih dia retest, harusnya. Kenapa gue yakin? Karena kenapa? Ada supply di sini. Ada supply, ada base, supply base. Jadi mungkin dia nggak langsung rally ke atas itu bisa-bisa nanti ya mungkin sekitar 1 jam ke depan baru mungkin dia retest ke bawah. So stay patient ya, stay patient. No FOMO, no FOMO. Kalaupun dia ke atas ya wes relain masih ada opportunity esok hari. Yes, yes, benar bro. Kita pantau BWL-nya mau bawa ke market kemana. Lihat aja kan, hari ini kan dia naiknya kan pelan nih. Ya kan? Pelan tapi pasti sih memang. Memang kalau candle kenaikan begini memang paling malas sih. Justru kalau gua paling malas. Gua kalau bisa itu ya 15 menit,
30 menit kalau boleh setelah masuk udah out. Kita lihat seperti apa, guys. Tidak usah buru-buru ya, guys ya. Tidak usah buru-buru, sabar, stay patient ya. Orang sabar biasanya disayang Tuhan. Kenapa gue selalu ingatin? Karena gue udah ditampar berkali-kali gara-gara kayak gituan. Gak sabar, gak sabar. Mungkin beruntung 1-2 kali gitu. Tapi nanti ketiga kalinya, keempat kalinya bisa zonk. Jadi ya stay patient. Ya guys ya, ini YouTube gua ya. Tadi udah pada tahu ya YouTube gua ya. Ohalo FX. Jadi memang dulu gua udah bikin itu sebenarnya sebelum join Bro Jonathan gua udah bikin tuh Ohalo FX karena gua kalau udah mulai profitable itu gua mau live gitu. Jadi mulai tahun kemarin gua udah mulai yakin dan yes, apa namanya, live. Kemarin terakhir gue udah coba live lagi berapa hari yang lalu ya. Nggak tahu ada yang nonton kayak ini. My channel. Ini live gua kemarin. Kita juga dapat posisi di situ. Namanya sekitar 40 pips. Yes, yes, ada di YouTube. Ini yang waktu Bro Jonathan masih ini webinar hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin. Kalau nggak salah ini gua ada jurnal juga loh guys. Ini gua ada jurnal kemarin Jumat. Nah ini nih deh, ini dilihat dari sini aja nih. Nah ini dia kemarin di sini dia. Ya. Kemarin harganya dia nyampe di sini di bawah. Di momen dia M30. Oh ya, di sini guys kemarin. Jadi gua lihat dia, nah ini kan, nah ini gua jelasin ya sekalian bagi teman-teman yang ini ya. Ini PPI ya kemarin ya bro ya, tanggal 16 ya hari Jumat ya PPI ya. Kayaknya deh iya deh bro, bro, bro Benedi kayaknya iya deh habis habis PPI deh. Jadi kenapa gua sell di situ? Karena dia udah break yang namanya konsolidasinya atau zona dia konsolidasinya itu udah break di bawah. Nah, ini kan daerah konsolidasinya. Ini sekalian gue jelasin. Ini kan zona konsolidasinya nih. Tuh. Dia udah break. Kalau dilihat dari H1 itu dia lebih clear. Nah, ini. Jadi dia udah break. Nah, dia ya candle ini ya. Dia lebih ini candle ini tuh. Aduh. Nih, candle merah ini jadi close di bawah konsolidasi ini. Nah, tinggal gua nunggu retest, kemudian dia retest dan dia break body candle yang sebelumnya di situ gua. Nah, gitu. Jadi makanya itu pentingnya kesabaran di situ tuh. Jadi kita nunggu dia break dulu konsolidasi yang nah ini paling tidak targetnya yang di bawahnya ini di bawah next demand-nya gitu.
Tapi karena ini lumayan range-nya lumayan panjang, ini kan week-nya kemarin kan ini lumayan panjang. Untuk targetnya memang kemarin di sini. Masuk di sini dan gua targetnya itu week yang sebelumnya ini. Karena kenapa? Dia nyentuh week yang sebelumnya ini dari gua posisi entry aja sekitar hampir 60 pips. Tapi gua amanin lebih dahulu karena ya ngeri-ngeri sedap. Yang 40 pips kan lumayan. Soalnya udah mendekati yang namanya zona demand di bawah sini. Bener aja, ya kan bener aja kemudian dia naik. Gitu. Jadi ini kemarin ya ini gue udah simpan dan gue udah share kalau nggak salah gue udah share nih di grup for term trader family ya. Ini boleh nanti ditonton guys ya. Dan ada banyak sih, tapi rencana gue mau bakal sering live sih. Nanti mungkin sekitar Maret kali ya, gue bakal mulai aktif. Tapi mungkin nanti di London. Mungkin nanti di London live YouTube-nya. Karena kenapa? Di sesi New York yang kayak gini, gue biasanya live dengan kalian semua dengan member Fortem. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, ini Fortem Trader Family ini apa namanya? Itu termasuk grup yang lain lah. Itu teman-teman yang dari webinar yang lama, mereka udah masuk istilahnya itu ada memang satu grup lagi yang lebih VIP-nya. Nah, jadi itu kita dari hari Selasa sampai Jumat biasanya kita usahakan ada live semua tiap hari. Itu ada tiap hari. Itu benefitnya mereka udah join. Tapi untuk saat ini kita memang belum ada buka apa namanya belum ada buka space lagi. Mungkin ada rencana sih nanti di April baru baru buka. Tapi itu hanya rencana ya kita melihat kondisi seperti apa dulu. Itu hanya bocoran. Bro Edwin. Wah sih, apa yang gue bilang dia udah breakout. Bukan breakout, fake out. Nah kalau kayak gini, tapi lo kalau mau sell sekarang, ini stop lossnya kalau boleh di atas ini panjang, ya. Kalau mau sell, ini menurut gua, tapi ingat ini soalnya M15-nya ini dia close no wick ya, lihat. Jadi dia belum ada retest. Jadi kemungkinan besar dia bakal retest dulu ke atas sebelum dia nanti lanjut ke bawah. Jadi menurut gua kurang oke untuk di sell. Jadi mendingan kita nunggu H1 lagi close. Jadi kita harus sabar lagi guys. Mendingan kita sabar. Tapi ya sebenarnya worth it juga untuk di sell. Tapi ya mungkin targetnya nggak bisa panjang. Lihat aja udah diberi ya kan. Nanti bisa-bisa lagi nanti ke atas. Soalnya kita tadi patokannya kan di H1. Di H1-nya kan dia udah break memang. Nah, kalau misalnya ini yang currently nanti H1 candle ini close di bawah body candle yang sebelumnya ini, berarti itu fix fake out. Atau namanya kalau kalian sering dengar itu candle engulfing. Tuh, candle engulfing. Nah, itu. Nah, nanti begitu ada konfirmasi dia close body candle-nya di bawah candle bullish sebelumnya, itu baru kita nanti fokus nyari set. Tapi saat ini gue nggak anjurin ya. Karena kenapa tadi M15 close no wick, no bottom wick. Nah, lihat aja tuh, ditarik ke atas toh. Oh, jadi bahaya. Jadi mendingan kita nunggu dia H1 close-nya aja itu lebih konfirmasi H1 itu lebih tinggi daripada M15. Betul.
kemungkinan besar ini kalau misalnya body candle yang close nanti di bawah candle sebelumnya, apalagi di bawah ini kan dia udah bikin base tadi ya, karena ada candle merah tapi di badinya itu lemah sekali ya. Nah itu perfect gitu. Tapi yang namanya gold, pergerakan kalau kan gila, 1 menit 2 menit aja bisa 20-30 pips dia ke atas flip up. Nah itu yang kita harus hindari gitu, harus sabar. Makanya kalau boleh itu kemarin kan ada yang nanya tuh bagusnya berapa trade itu bagusnya ya memang 1 sampai 3 kali trade gitu. Itu ya itu dia 1 dan sampai 3 kali itu, tapi benar-benar quality trade-nya itu tinggi. Oh. Karena bisa-bisa dia hanya ke bawah ngambil ngambil orderan di bawah ini kemudian dia flip up ke atas gitu lah. Itu yang kita takuti. Kalau belum ada closing candle, makanya selalu tunggu closing candle. Sama-sama Bro Indah. Itu memang ilmu sabar itu di dunia market forex itu paling mahal. Karena itu yang membunuh sebagian besar itu para trader, pemula terutama. Kayak gitu. Karena gua sendiri gua udah alamin, itu pembunuh nomor 1. Karena lo nggak sabar gitu loh. Sebenarnya lo udah tahu technical, lo udah tahu fundamental, lo udah tahu structure, tapi lo nggak sabar gitu loh. Sebenarnya lo udah tahu sebenarnya ini begitu dia udah bikin candle kayak gini, udah ada konfirmasi gue bisa masuk gitu. Tapi karena lo FOMO, buru-buru, oh gue udah lama di depan chart, gue nggak ada posisi ya, udah gue hajar. Padahal sebenarnya dia lagi retest. Memang sebenarnya arahnya udah tepat, tapi lo timingnya masuk itu yang salah. Lihat aja, ya. Bisa-bisa dia nanti dia ke atas lagi gitu loh. Kalau dia ini ke atas lagi dia break previous M15 ini ya udah, berarti dia ke bawah tadi ya hanya ngeluarin yang udah baik dari bawah gitu. Nah inilah di sini kan siapa pinter gitu loh. Apalagi dunia financial market kan siapa pinter, siapa sabar. Kita lihat JJ seperti apa. Lihat JJ masih di jalan di tempat, ya kan? Coba kalau buru-buru baik tadi ya udah itu udah di ini udah dipompa kita naik turun. Itu. Tadi ada yang nanya itu ya yang apa namanya US Index. Gue biasanya nyampe jam 11-an ya, jam 11-an. Sometimes sometimes sampai jam 12 juga gitu. Sometimes. Tapi gue buka buka capnya biasanya ya di jam 8.30 jadi sekitar berapa jam itu? Hampir 3 jam ya, 3 jam kurang atau lebih lah biasanya gitu. Gue nggak ada baik. JJ itu ini gini, jadi eh, dia udah break yang namanya zone consolidation. Jadi itu eh, ini kan ada zona konsolidasi nih, dan dia memang dia lagi uptrend. Dan candle tadi H1-nya ini dia close di atas daerah zone konsolidasinya ini. Jadi saat ini kita lagi nunggu dia retest ke bawah. Jadi posisinya gue sekarang ini belum ada buy, belum ada. Itu. Jadi gue lagi nunggu dia retest dulu di daerah fresh demand yang udah di form tadi ya udah kebentuk lah. Jadi gua nunggu dari bawah. Kalau dia nanti nunggu di bawah ini baru gua buy. Jadi belum ada posisi buy. Cuma memang gua bermaksud mau buy. Ya, jadi ini sinyal ya. Ini 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 sinyal buat teman-teman. Tadi gua udah kirim di grup.
Mungkin gua kasih keterangan kali ya, biar kalian pada nggak bingung. Kalau buy limit ya it's okay, bisa aja. Tapi gue nggak prefer buy limit karena terkadang pergerakan candle itu aneh-aneh gitu. Jadi kalau buy limit nggak, gue nggak pernah, jarang-jarang pakai. Waktu awal-awal gue mulai trade, gue memang masih pakai buy limit. Tapi itu biasanya nggak apa namanya ya, nggak tenang pada tenang. Bro Indah ya Sati. Gini, Bro Indah untuk yang teman-teman dari Fortem FX Class, sesuai dengan yang kemarin apa namanya program itu seminggu sekali, seminggu sekali kita ya. Jadi untuk minggu ini hari ini. Tapi bisa-bisa nanti kemungkinan ya minggu depan kita ya selap-selip lah, selap-selip harinya mana yang memang apa namanya ada berita bagus. Misalnya ada berita bagus di hari apa misalnya. Nanti kita nanti kasih pengumuman gitu. Nah, hari ini sengaja gua percepat karena kalian kan baru join grup itu. Jadi ya mungkin berpikir kapan nih live-nya, kapan live-nya. Jadi makanya hari Selasa ini gua kasih live bareng gitu. Saya join gitu. Betul, betul memang. Itu penting. Ya. Tapi untuk teman-teman yang tadi gua bilang ya Fortum Trader Family yang udah VIP ya itu biasanya seminggu 4 kali. Tapi untuk masuk ke situ kita masih belum open ya. Kita nunggu Bro Jonathan soalnya. Nunggu Bro Jonathan selesai wedding, honeymoon, dan let's see. Kita akan diskusikan lagi seperti apa. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya guys ya. Yes, Crazy Goal ya turun ya dia ya. Oh iya dia turun. Oh enggak, dia masih ini ya. Sik, 3 menit lagi nih. Hmm. Oh iya lupa ya tadi yang US Index ya. Sebentar ya guys ya. Ini ngehang nih. Si ini yang kita tadi sih bro siapa namanya tadi ya bro. Bro Edwin yang tadi ya kalau nggak salah ya. Yep. Nah inilah tadi yang gue bilang Bro Edwin. Jadi daripada kita sel tadi udah diacak-acak nih tadi itu. Jantungnya bisa lagi dilatih ini kalau tadi kita sel. Ya. Jadi mental kena itu pasti tadi kalau misalnya ini.
Ya kan bisa-bisa nanti ini closingnya H1-nya bisa-bisa ya di sini jadinya. Jadi ini ya gua kasih tahu ya. Ini kalau misalnya H1-nya closing kayak gini, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus harus sabar lagi. Gitu, harus sabar lagi. Ya gitu. Harus sabar lagi sampai benar-benar dia closing body candle di bawah sini gitu loh. Kalau nggak ada malam hari ini ya lupain gitu loh. Lupain. Kalau misalnya memang nanti dikasih momentum untuk kita cari buy, kalau konfirmasinya kuat ya hajar gitu loh. Tapi menurut gue sih dia bakal retest di bawah. Cuma timingnya itu kita nggak tahu kapan. Apakah nanti jam 11 atau jam 12 itu yang bikin gregetan. Ini kalau misalnya satu close kayak ini ya udah lupain, jangan jangan cari sampai benar-benar dia closing di atas ini. Di bawah sini. Ini ya level yang tadi 2026. Sebelum ini dia body candle-nya belum ada closing di bawah sini, lupa insert. Gue udah ingatin ya, lupa insert. Tapi prediksi gua gol ini dia mungkin gini, mungkin gol ini sebelum dia turun ke bawah, dia mau bikin dulu konsolidasi. Dia bikin konsolidasi dulu, mungkin 3 jam ke depan atau ini 1 jam tadi ini ya kedua jam, ketiga jam, mungkin sekitar sejam lagi gitu. Sejam lagi dia konsolidasi dulu, ya mungkin nanti di jam 11 atau di jam 12 dia baru benar-benar ke bawah. Ini prediksi gua ya kayak gini dia. Nah ini ya mungkin dia ke bawah ini konsolidasi dia di sini dulu, naik turun naik. Nah kemudian nanti ada candle kayak gini dia break nih. Nah begitu dia break ini no pantau no untuk cari sell. Nah kemudian begitu dia ada candle close di bawah zona 20-26 itu, tunggu dia ada retest ke atas, tunggu dulu dia retest ke atas kayak gini. Nah di sini nanti boleh di sell. Ketika dia retest boleh atau ketika dia break untuk memastikan. Nah, gitu. Tapi kalau Bro Benedi ini udah paham, mungkin nah, teman-teman yang masih baru join ya, mungkin ada yang udah paham, ada yang belum. Nah, itu butuh waktu ya. Itu butuh waktu. Jadi, gua sih prediksinya kayak gini. Paling tidak dia kayak gini. Gitu. Jadi nanti kita bisa sell di sini. Cuma kalau sell di sini, dia pas dia retest, nah itu stop lossnya memang harus di atas candle yang harus di atas apa namanya konsolidasinya di sini. Tapi kalau misalnya kita masuk di break ya, atau namanya impulsif, ini dia kayak gini, dia ya ini kedua ya, ini posisi ini kan breaknya ya. Kalau misalnya dia break ya di situ baru masuk. Nah di sini stop lossnya di sini jadinya, gitu. Jadi lebih kecil stop lossnya sebenarnya sampai di sini. Cuma kalau kita masuk dari atas, memang dia profitnya lebih banyak. Cuma kan itu juga terkadang candle juga terkadang kan dia nggak lanjut turun, bisa-bisa dia balik ke atas gitu. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya ada dua opsi. Begitu dia retest, stop loss-nya di atas konsolidasinya, atau ketika dia break lagi support di bawah sini untuk memastikan bahwa benar dia mau turun ke bawah. Nah, kayak gini posisi kedua ini. Nah, mana yang lebih tinggi konfirmasinya ya pasti yang ini, yang kedua opsi kedua. Itu opsi kedua ini begitu dia break boleh. Itu permainan break ya, itu permainan break. Nanti lama-lama guys, teman-teman bisa nanti paham maksudnya polanya. Yang penting sering-sering belajar aja, lihat YouTube dari banyak sumber. Sekarang banyak yang live, kan? Apalagi nanti kalau misalnya memang nanti gua ada live kalau udah subscribe kan nanti ada notif
Nah, ini tadi prediksi. Nah, ini kalau gua tarik ke bawah ya kayak gini dia. Musik. Oke. Harga selalu kayak gini guys kondisinya. Ya, perlu juga sama percis. Cuma itu tadi yang gua bilang kalau low buy nggak worth it menurut gua karena kenapa? Dari pagi itu atau dari pre-London kan sekitar jam 2 ya. Dari jam 2 dia udah naik terus, dia udah naik banyak. Dan di sisi lain, di sebelah kiri ada banyak supply, ada banyak penghalang. Gitu. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya mau cari buy ya bisa-bisa aja. Tapi gua sendiri gua nggak bakal cari buy. Gua lebih prefer Marcel karena dia udah di key level, dia udah di zona key levelnya nih. Kalau misalnya nih, kalau misalnya aman, maksudnya peluang gede untuk dicari buy, ini lesi ya. Coba lihat. Nah, kalau mau cari buy, bagusnya kalau ini cari retest dia. Kalau dia retest ke bawah sini, bisa retest di bawah sini, ya kan? Kalau dia udah retest, ini sama kayak tadi ya. Ini kalau dia udah retest ke bawah, kemudian dia ke atas dan ngebreak, ini ngebreak lagi ini high ini. Nah, itu boleh di buy stop. Nah, ini opsi pertama, sama kayak tadi, ini opsi pertama, kalau dia retest, ini pun kita buy, harus ada konfirmasi, nggak boleh sembarangan buy juga. Harus ada konfirmasi juga. Nah, opsi keduanya, begitu dia habis ke bawah, ini boleh nanti buy di break. Ini nanti stop loss-nya itu ya tergantung. Biasanya stop loss-nya itu baiknya di current candle yang lagi berjalan ketika lo buy stop. Ini targetnya bisa ke atas. Hmm, agak bingung nih pertanyaannya di broker pun. Kita kenapa nggak coba cari liquidity grab? Nah, masalahnya ini kan belum ada liquidity grab kan. Nah, sebenarnya memang ya tadi gue bilang ini, simpelnya dia kan lagi berada di zona supply. Menarik aja, menarik kalau mau sell silakan. Silakan kalau mau sell, tapi bagi gua harus nunggu konfirmasi. Maksudnya itu konfirmasi itu bahwa ada candle bearish gitu loh. Ada candle bearish nongol minimal mungkin di M30. Tapi itu pun bearishnya itu strong strong bearish candle gitu loh.
Nanti baru ada itu, baru gua cari sell. Karena kenapa? Oh iya, ini dia mulai momentum. Itu namanya momentum. Momentumnya ini lagi mau pullback mungkin ke bawah. Jadi kemungkinan besar kita bisa cari sell. Dan ditambah lagi dia di daerah zona supply gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya bisa aja saat ini bisa aja dia lagi liquidity grab ke zona supply ini. Bisa aja. Makanya kan gua bilang tadi fokus sell. Kalau gua sendiri fokus sell. Nah, ini tadi kan gua analisa kan tadi karena ada yang nanya ini kalau misalnya cari buy bagaimana? Apakah prosedurnya sama? Sama, prosedurnya sama. Nah, kalau gua lebih prefer sell. Ini memang benar dia lagi di zona liquidity grab, di zona supply-nya. Tapi ini liquidity grab-nya ini benar-benar valid atau enggak gitu loh. Itu yang kita cari tahu. Valid enggak? Validnya bagaimana kita cari tahu? Ya, dia nanti ada bikin konsolidasi, terus konsolidasi itu di break support-nya. Nah, itu tadi yang gua jelasin ini. Nah, gua lagi nunggu dia, ini kan lagi konsolidasi nih. Nah, kalau nanti ada body candle close di bawah 20-26 ini, baru gua mau nyari sell. Gitu. Jadi enggak kucuk-kucuk sell dari sini ya. Kalau misalnya lo berani kayak bro tadi siapa bro Indah, dia langsung sell di atas ya monggo silakan. Tuh, itu namanya menurut gua itu FOMO. Gitu. Itu FOMO. Tadi gua udah jelasin. Nah, ini gue jelasin lagi. Nah, ini biasanya kalaupun dia di key level, tapi kan kita nggak bisa sembarangan sell juga kan. Kita harus nunggu dulu momentumnya dia momentum lagi balik ke bawah atau enggak gitu loh. Kalau momentumnya dia memang masih banyak volume untuk buy, ya ngapain sell? Lo mau cari bunuh diri gitu. Mau cari mati namanya. Jadi ya ini kalau dilihat dari structure candle-nya ini belum oke untuk di sell. Itu belum oke di sell sampai nanti ini kan zonanya kan udah ada base. Kalau misalnya kemarin lo perhatiin di penjelasan Bro Jonathan, ini kan ada yang namanya rally base rally, ya kan? Nah, nah kalau misalnya base-nya udah di break ya, di break-nya yang mana? Resistannya kah atau support? Nah, kalau kalau gua sendiri gua nunggu dia break support ini. Karena kenapa? Nah, ini kan ada base-nya. Berarti nanti begitu dia body candle-nya close di bawah base ini, ya berarti kemungkinan besar dia mau retest ke bawah sampai di sini yang tadi ya gua bilang ini. Nih, gitu. Nah, kalau misalnya sekarang lo mau cari sell ya monggo silakan. Ya, silakan. Nah, tapi ya penjelasan gua setelah berapa lama di market ya begitu gitu. Kalau misalnya memang lo masih apa namanya kalau Bro Kevin FOMO ya it's okay. Nah, cuma yang gua tahu ya itu yang gua kasih penjelasan. Jadi itu pertama, ini ada supply kuat di sebelah kiri di zona key level. Oke, memang benar dia di key level, tapi kan kita nggak bisa tutup mata harus langsung buy gitu kan. Kan nanti kalau tiba-tiba dia flip apa atas kan kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Jadi makanya gua selalu bilang ya nunggu konfirmasi. Pasti juga Bro Jonathan pasti seperti itu. Harus nunggu konfirmasi. Kayak gini kan, nah, kayak gini-gini lah. Ini gue jelasin, nah, masalah konfirmasi ya kayak gini, kayak di bawah sini gitu. Nah ini kan daerah kalau misalnya lo lihat ini yang terbaru ya. Ini kalau misalnya ini bisa dibilang ini daerah konsolidasi. Nah begitu daerah konsolidasi ini diberi lah lihat ini gitu loh. Ini kan candle ini kan, nah ini body candle ini kan close di atas konsolidasi ini. Nah disitulah boleh kita bisa buy. Nah banyak kayak gimana? Nah ini sini, ini buy-nya di sini. Ketika break oke juga nggak masalah ketika break atau memang kalau misalnya mau nunggu retest sedikit ya nggak masalah mau buy di sini atau langsung pergantian candle juga bisa itu loh. Stop lossnya paling aman memang di bawah support ini, itu paling aman memang itu. Tapi kalau misalnya udah biasa ya udah pro biasanya dia ngerti dia mau out duluan atau bagaimana gitu. Nah, ini kan ini sama ini ya. Ini kan ini yang barusan terjadi dan ini juga semalam sama. Ini di daerah konsolidasi kan. Nih, itu.
Nah, begitu muncul candle kayak gini kan bisa nih. Ini. Nah, baru buy, baru sell gitu lah. Lumayan kan ini berapa pips ini kalau dihitung kan? Lumayan. Ini kan berapa contoh? Mau di retest kan kalau misalnya mau, kalau mau sell pas dia retest ya di atas candle sebelumnya ininya stop loss-nya. Tapi kalau mau cari aman, kalau misalnya memang udah biasa, biasanya kalau yang udah pro biasanya kan dia pasti stop loss-nya di atas. Tapi kalau misalnya mau cari aman, ya supaya mengontrol risk-nya itu ya di atas candle sebelumnya stop loss-nya. Karena kenapa? Kalau dia break resisten candle sebelumnya berarti ya kemungkinan besar dia retest lebih panjang. Jadi kita bisa manfaati dia di atas lagi kalau mau sell lagi. Tapi kalau mau cari aman nggak apa-apa candle sebelumnya ini sell di sini gitu loh. Jadi dia udah break nih support daerah konsolidasinya gitu loh. Nah ini bisa di sell. Targetnya gimana ya? Sampai next demand. Nah ini demand di bawah tuh. Makanya kan ada tuh. Gitu. Oke guys, ada yang paham ya? Nih di sini, ya kan? Ada dua contoh nih di depan mata nih, ya kan? Ini satu, ya kan daerah konsolidasi udah di break. Nah, habis di break boleh baru masuk tuh. Di bawah lagi dibentuk lagi konsolidasinya di break masuk buy ya ini, ya kan? Nah, ini yang kita tunggu nih di atas. Ini yang kita tunggu di atas ini. Dia bikin dulu konsolidasi sama kayak di bawah sini atau sama kayak yang ini nih. Nah, begitu nanti dia ada break yang gua bilang tadi di 20-26. Nah, nanti baru kita baru boleh kita cari sell. Nah, ini kan contohnya. Sama, lo mau lihat di bawah juga. Nah, ini juga di bawah sama. Contohnya kan sama persis nih. Nih, tuh. Habis di break hajar. Ya kan? Ya, mungkin kalau ini terlalu inilah, terlalu agak complicated karena ini news soalnya. Ini news. Tapi kalau dilihat sebagai besar candle ya seperti itu gitu. Misalnya ya ini yang kemarin yang gue bilang hari Jumat buat sell. Ya gara-gara kenapa ya? Ini kan ada zona konsolidasi di sini. Itu. Nah, lihatlah candle ini. Ya kan? Candle ini yang M30 ini close di bawah daerah konsolidasi ini. Nah, akhirnya dia retest dan dia ke bawah lagi ya gue sell di situ. Ya always seperti itu. Nah, sama juga di bawah. Ini sama structure market itu seperti itu. Cuma mungkin kalau yang baru-baru denger yang hal kayak gini mungkin nggak langsung nangkep, butuh waktu memang. Diulang-ulang terus. Kalau boleh nanti ini kan ada videonya nanti ada video YouTube-nya, recordingnya ada nanti kan di YouTube bisa ditonton ulang. Maksudnya seperti apa? Nah kayak gini misalnya ini yang namanya fake out. Nah itu biasa terjadi. Makanya kan kita trade juga kan nggak 100% benar gitu, ya kan? Misalnya ini kan dia ada daerah ini ya. Ini namanya fake out. Nih. Ini kan daerah konsolidasinya nih. Tapi sebenarnya bagusnya kalau daerah ini di sini. Jadi belum di break. Tapi kan biasanya ada yang FOMO tuh. Oh ini candlenya ini udah bullish, strong bullish nih. Apalagi candle selanjutnya dia bullish dan dia di atas zona konsolidasi ini. Terkadang kan ada yang salah baca ini biasanya. Ada yang salah baca zone gitu. Bisa ada yang itu yang identifikasikan daerah konsolidasi seperti ini di sini. Tapi ada juga yang misalnya di atas ini gitu. Akhirnya mungkin dia break, akhirnya gini, mungkin misalnya dia buy, akhirnya kan buy yang FOMO ya kan. Di sini dia buy mungkin di bawah sini. Karena dia udah retest, ya kan. Tapi kalau stop lossnya di bawah sini sih masih aman, cuma kan panjang itu aja. Memang paling aman di bawah ini, di bawah zona konsolidasi atau di atas zona konsolidasi kalau kita cari sell. Kayak gini misalnya, memang paling aman kayak gini stop lossnya paling aman, ya. Tapi kalau misalnya mau kecil risk ya bisa di bawah candle sebelumnya, misalnya pergantian candle ini misalnya dia udah break dan dia retest, nah mungkin ada yang FOMO buy gitu, tapi stop lossnya itu di bawah week sebelumnya ini gitu, out gitu. Nah kalau yang ini lagi kalau dia kita kalau ada yang sabar lagi, oh ya udah nggak apa-apa, udah loss gua nunggu lagi ada konfirmasi lagi, oh iya ternyata ada konfirmasi di sini guys, tuh boleh di sini buy.
Stop lossnya di mana? Ya di bawah candle sebelumnya lagi, nggak apa-apa. Itu. Ya ada beberapa contoh ya ini. Kayak gitu terus. Mau mau contoh lagi yang sebelah kiri sama nih. Betul betul. Baru baru gua awal-awal dijelasin sama Bro Jonathan waktu itu gua nggak ngerti sama sekali. Gua nggak ngerti sama sekali. Berkat gua persisten gua nonton di YouTube ya segala macam. Walaupun gua udah ya sorry ya, sorry to say, gua udah VIP dengan Bro Jonathan. Gua bayar hal yang sama. VIP-nya lumayan gitu loh. Gua bayar webinarnya. Tapi itu kan kita belajar kan nggak boleh satu sumber. Kita harus belajar dari sumber lainnya juga. Karena kenapa? Bro Jonathan itu dia ngarahin gitu loh. Dia memang udah profitable gitu. Tapi kan kita nggak bisa dalam waktu dekat itu ibaratnya kita langsung nge-copy caranya dia atau stylenya dia. Tapi butuh waktu. Butuh persisten gitu loh kita untuk terus ngasah. Oh sebenarnya timing. Yang paling penting itu timingnya. Nah ini kan ada berapa guys ya? Ada udah banyak contoh ya. Satu, dua, ya tadi di sini tiga, ada empat. Nah ini kita lagi nunggu nih. Kalaupun nanti kita selesai live nggak ada trade ya itu it's okay move on. Next opportunity sampai benar-benar dia break sini baru kita sell gitu. Jangan paksa daripada lo kehilangan duit kan. Ya, pace-nya harus dikontrol dan sama percaya sama trade plan. Ya, betul. Harus percaya sama trade plan. Di asa terus di atas terus sama ya kayak bisnis lah. Di dunia real juga, dunia bisnis, ya kayak gitu juga kan. Kita begitu terjun langsung, ya hancur-hancuran dulu. Karena kenapa ya? Kita belum ada pengalaman bagaimana menghadapi customer, bagaimana apa namanya, apa produknya disukai di daerah tertentu, apa yang lagi booming, harganya juga bagaimana, saingannya banyak, apalagi dunia finansial. Yang namanya permainan duit ya siapa pinter dia yang menang, siapa sabar dia yang menang. Kita coba lihat JJ ya. JJ tadi hampir retest di zona yang kita tunggu ya. Sih. Ini nanti kalau M30-nya dia close kayak gini, close bullish, kemungkinan besar mungkin dia nggak retest sampai di zona yang kita tandai. Bisa nanti begitu dia retest, ya gua sarani sih boleh ini dicoba di buy. Tapi stop lossnya tetap di bawah. Ya, ini menarik nih. Ini kalau dia hanya sampai ke target sini aja udah berapa nih? Udah 86 pips. Ya, inilah namanya adaptif ya, adaptif. Maksudnya kita harus beradaptasi dengan kondisi price actionnya seperti apa. Kita juga nggak boleh keras kepala bahwa dia harus nyentuh pokoknya daerah yang gua udah tandai kalau nggak ya udah. Karena terkadang juga price-nya juga nggak nyampe di titik yang kita mau gitu. Kalau misalnya di M30 dia close kayak gini ya kita mau bilang apa gitu. Ya kita ngikutin, kita adaptif. Bang Yaro pamit duluan ya ngelihat volumenya gue better line to besok terlalu slow marketnya untuk ditungguin. There is till tomorrow. Yes, oke. Okay. Oke okay, sis. Gue naik lagi ya kan udah setengah 11 juga. See you tomorrow ya. Tomorrow itu besok guys, besok ada FOMC. Tapi ya biasa jam 2 pagi. Kita lihat ya.
Ini yang di switch. Ini hari ini hari esok. Hari esok juga nggak ada berita gede yang bintang 3. Nah, baru ini pagi harinya nih guys, nih ada FOMC meeting minutes tapi jam 2 pagi. Jadi ya sepertinya ya gue sendiri sih bakal skip lah jam 2 ngapain. Jam 1 nih. Tapi kita tetap bakal ada live ya. Buat teman-teman Fortum Trader Family ya. Ada live besok. Minggu ini pokoknya gue yang handle. Mungkin sampai minggu depan juga gue yang handle karena Bro Jonathan masih persiapan pernikahan dan juga honeymoon. Nanti di hari Kamis sih lumayan rame ya. Lumayan rame ada CPI. Nanti juga ada Indonesia Jobless Claims. Dan ada juga Standard & Poor's Global Service PMI. Ini rame nih Kamis nih. Luar biasa nih Kamis nih. Dia penawarannya gitu. Ya, apa namanya? Bahasanya gini. Jadi apa ya? Nanti ada waktunya memang saat ini kita yang Fortum Trader Family memang khusus teman-teman yang memang udah apa namanya udah pay match ya udah pay match dan apa namanya itu juga program kita sebelumnya gitu. Dan untuk webinar kemarin memang program sementara seperti itu. Tapi rencananya nanti memang kita akan buka. Rencananya kita akan buka nanti, tapi ya kita belum tahu kapan waktunya. Gitu. Jadi nanti ada waktunya, nanti ada waktunya kita nanti bakal info kok. Jadi kita benar-benar mau sharing mana yang memang trader yang serius gitu loh. Jadi Bro Kevin nanti kalau misalnya memang nanti tertarik nanti wait and see ya, wait and see. Nanti kita bakal umumin kapan itu. Kapan itu? Ya mungkin nanti next webinar nanti mungkin kita baru mikirin apakah kita mau buka untuk yang member baru untuk join atau bagaimana. Sementara waktu memang kita supaya ini Fortum FX Class ini kan kita mau ngajarin dulu. Ya kan kita nggak mau terlalu apa namanya. Soalnya you know lah yang itu webinar kan biasanya kan banyak yang masih pemula. Dan kalau udah langsung masuk VIP biasanya nanti terlalu you know lah biasanya kan newbie kan pemula itu lumayan untuk apa memanage itu nanti apa namanya itu 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 butuh resource yang lebih gede dari segi energi dari segi waktu gitu. Nanti kita kalau misalnya memang nanti benar-benar di Fortum FX kelas ini udah apa namanya membernya udah matang di dunia forex sudah berapa waktu kita melihat nanti kalau misalnya memang nanti ada peluang kita buka untuk masuk ke yang trader family ini yang benar-benar yang memang full high level kita lah di Fortum. Tuh. Tapi ya untuk kalian semua bisa nanti kan kita ada ya seminggu sekali ada live gitu ya dimaksimalkan aja. Tapi tenang untuk yang hari-hari lain misalnya besok, lusa atau Jumat kan kita ada live memang nanti kan gua upload di YouTube nanti boleh disusul nonton di sana. Ya. Bang, konfirmasi tadi yang dijelaskan di Gor berlaku juga untuk Perlite. Mostly ya, gua bilangin mostly. Lo perhatiin deh, yang tadi gua jelasin itu lo perhatiin di misalnya JJ lah, let's say JJ. Nah ini JJ kan. Sebenarnya kalau dilihat dari JJ tadi makanya gua bilang kita fokus buy JJ karena kenapa? Ini kan daerah konsolidasinya udah di break. Nih. Ini justru konsolidasi DJ ini panjang gitu loh. Maksudnya itu ini untuk di break ini konsolidasi ini butuh duit gede gitu loh. Jadi kemungkinan besar dia lanjut ke atas itu ada gitu loh. Gitu. Jadi
Jadi ini ya candle breaking kayak gini atau breaking kayak gini. Ini hanya apa namanya institutional trader yang bisa yang punya duit gede gitu. Nah kalau dia break kayak gini panjang kayak gini, kalau misalnya dia turunin ke bawah, berarti ada pemain besar lain gitu yang masuk. Itu ada pemain besar yang masuk. Tapi kalau misalnya tidak ada pemain besar yang masuk, berarti ya kemungkinan yang udah buy dari sini ya dia mau naikin. Tapi mungkin mungkin naikinnya masih pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan. Dia turunin ke bawah, tapi kemungkinan besar dia nggak break yang bawah sini. Atau apalagi kalau misalnya stop loss-nya di sini gitu. Selalu seperti itu. Jadi ya berlaku. Kalau misalnya pertanyaan itu berlaku. Ini 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 ilmu mahal loh ya. Ini yang gue jelasin barusan ini tadi ini ilmu mahal loh, seriously. Sekali lo paham tadi yang gue bilang itu. Hmm. Soalnya ini untuk gue mengetahui ini butuh proses bertahun-tahun. Oke Bro Wira, kalau Bro Wira ini udah paham kayak gini-gini. Oke Bro, selamat malam ya. See you tomorrow ya. Ini Bro Wira ini teman dari Fortum Trader Family. Tapi gue bilang ya guys ya, ini benar-benar harus cari apa namanya cari mentor ya. Bukannya gua promosiin Bro Jonathan dan Bro Jonathan ini udah teruji gitu loh. Dan di luar sono yang udah profitable semuanya sama gitu. Kalau misalnya memang nanti ada kesempatan kita mau buka grup ya, itu nggak datang dua kali gitu. Tapi memang kita lagi filtering aja. Karena ya memang gitu. Kalau misalnya poin apa nah ekstra poin bagi trader family kan gitu lah. Tiap hari kita live, kalau ada posisi juga kita share segala macam. Iya, konfirmasi break, dash, dan lain-lain tadi dalam banget. Ya, puji Tuhan kalau misalnya yang Bro Kevin udah memahami kayak gitu, cuma nanti videonya diulang-ulang aja biar yang tadi yang dibilang Bro Benedict itu magic gitu. Kalau kita nonton berulang-ulang ulang itu magic karena begitu lo nonton pertama, kedua itu biasanya kadang nggak masuk. Tapi begitu lo udah nonton berkali-kali itu baru oh biasa oh ternyata ini maksudnya gitu. Gitu. Bro Indah Yasati wajib bang, oke mantap. Cari dan lo butuh teman gitu, lo butuh teman komunitas trade gitu loh. Kalau misalnya lo di bidang ini karena lo butuh teman-teman yang mengingatkan, yang yang punya pandangan lain, siapa tahu mereka punya informasi terbaru kan, jadi bisa kita berganti apa namanya berganti informasi karena market itu kan dinamis ya, nggak selalu sama seperti itu memang. Terkadang memang di zaman-zaman misalnya kayak kemarin di waktu di masa-masanya perang, nah ini itu namanya nggak kenal resisten tuh, nggak kenal resisten, hajar terus harusnya ya namanya namanya perang ya gitu, pada pada dikejar yang namanya eh heaven staff gitu atau barang-barang yang inilah semacam gold, semacam ini yen Jepang kan termasuk ini juga. Apa namanya itu caranya dikejar kalau misalnya memang ada krisis ya sih. Nah ini kan kita ibarat bola ya kan, ibarat bola ditendang habis itu di over kiri kanan over kiri kanan. Enak kan kita enak dan arti ya nggak usah trade gitu.
Kalau saya trade tinggal tinggal nunggu aja udah itu sebenarnya. Kalau kita udah tahu kiannya udah tinggal nunggu begini aja udah. Kalau misalnya ya udah biasa, biasanya ya nunggu kayak gini ya bisa sambil main game segala macam. Masih diuji nih kesabarannya bro. Sama kok bro, bro Benedict sama kok. Kita terkadang juga, gua kadang yang namanya off guard ya, maksudnya lepas kendali terkadang gitu. Nah terus mulai lagi pelajari lagi gitu. Terkadang gitu juga ya. Ya namanya hmm, terus ya, terus soalnya kita diingatin terus. Karena market financial market ini nggak ada yang namanya mercy, nggak ada kemurahan hati gitu. Kalau kita kerja di orang kan mungkin bosnya murah hati, ya kan, sabar terhadap kita. Nah, kalau ini market aduh, lo salah pencet aja udah, apalagi salah pencet lo udah selesai gitu. Makanya nggak bisa kasihan sama retail. Iya benar, karena kenapa? Big player itu juga ngumpulin duitnya kan dari ini juga dari retail. Ibarat sama kayak saham kan. Yang naikin harga kan yang itu, yang bandar-bandar jadi naikin ya kan. Ya tipu-tipu dulu, tipu-tipu ya kan. Begitu dia udah break konsolidasinya, ya mungkin dia nggak langsung naik lagi. Ya mungkin dia dulu ke bawah dulu ya kan, ngumpulin buy lagi di bawah, ngumpulin sebelum dinaikin. Habis dinaikin nanti retail masuk buy ngenaikin harga. Begitu nanti ada yang FOMO buy di atas, udah big playernya udah waktunya dia sell. Akhirnya nyuci piring. Kalau kalau yang trading di saham ya mungkin udah familiar dengan yang namanya cuci piring ya. Big playernya udah makan, yang pinter-pinternya udah makan, kita disuruh cuci piring. Mending hanya nyuci piringnya gila. Terkadang kita jadi mendadak jadi investor. Ya. Oke guys ya, nanti kita bakal close nanti di jam 10.45 ya. Tetap tadi analisanya, gue tetap nyari sell, tapi nunggu di nanti kalau ada candle dia beri di bawah sini, maksudnya strong candle ya, strong candle seperti contoh-contoh tadi yang gua kasih ya, yang tadi kalau contoh-contoh gua kasih itu nanti baru di sell. Nah, terkadang memang nanti dia break, tapi body candle-nya nggak close di bawah sini. Ingat, body candle close di bawah harga yang kita udah tandain. Ya, ingat, jangan gatel. Ini udah malam, nanti lo nggak bisa tidur. Ya, ya, di sini ya, ini gue kasih ya. Nanti kalau udah balikin yang kelas bawah, ini kalau ini nanti tunggu dia retest. Kalau ada yang mau sell di retest atau nanti begitu di itu ya tunggu di break lagi. Ya, seperti yang tadi gue beberapa contoh ya guys ya. Jangan lupa supaya kalian bisa profitable. Oke, ingat itu. Tadi udah, gue udah sih kayaknya deh. Atau belum ya? Coba. Oh, tadi yang gue share cuma GC. Oke, gue share nih ya. Tapi gua kasih penjelasan dulu deh, biar nanti yang lihat nanti biar nggak hmm, Indo Bridge, Indo Education Channel di bawah di bawah 2026.
2018. Sih, dia udah mulai break, tapi dia ke atas lagi. Baiknya nunggu di H1 atau di M30. Bagusnya itu lebih gede konfirmasinya. Lebih gede konfirmasinya dibanding M5. Kecuali kalau M15-nya bersamaan dengan closing H1. Ingat ya. Kecuali M15-nya closingnya bersamaan dengan H1. Nah, itu juga bisa jadi konfirmasi. Nah, ini kan tipu-tipu kan dia. Yes, nggak dikasih gampang. Iya, iya, dia di itu dulu gitu. Pam edam, pam edam, pam edam. Kenapa rasanya enak bahannya? Lezat berkualitas. Kita berbicara tentang kualitas kami di kinder.com. Channel YouTube. Balik lagi. Ini sebenarnya boleh aja di buy sih menurut gue. Tapi ingat JJ ini kenapa hanya gua rekomendasi karena itu. Ini bukan pair utama gua. Ini kalau misalnya ada buy ya boleh dicoba tapi jangan gede-gede. Tapi menurut gua sih ini formatnya format. Strukturnya sudah oke bisa di buy. Cuma kenapa gua ini agak ragu nge-buy lagi ini ya. Ini sebelum tutup kita zoomnya. Kenapa gua ragu buy sekarang? Ini kalau dilihat kan ini sesi New York-nya tuh udah mau close. Ini sebentar ya, baby. Nah, ini udah mau close. Ini London session ini udah mau closing. Jadi gua takutnya memang sebenarnya udah ini cuma dikocok dulu gitu loh. Nah, ini kan Londonnya kan ini lagi mau closing ini. Kalau nggak salah dia nanti closingnya di jam 11 ya. Di jam 11. Ya atau enggak jam 12 deh. Nah, biasanya kalau udah di closing itu biasanya kan antara sepi atau rame gitu loh. Makanya kemungkinan besar nanti daripada dia dikocok, maksudnya dia retest lebih jauh ya.
Mendingan tadi kembali ke awal tadi, nunggu dia ke bawah sini aja. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya mau ya nunggu besok aja lebih amannya. Kayak tadi yang dibilang si Bro Benedict ini dia nunggu daily candle-nya kalau untuk ya JJ. Ya. Tapi secara overall sih, soalnya gini, kalau misalnya kita buy sekarang, baiknya ini kan sebenarnya stop loss-nya di bawah sini. Cuma kalau kita buy sekarang kan stop loss-nya panjang. Jadi ya mendingan sabar aja. Ya. Ini sebenarnya candle-nya formasinya, tapi itu yang gua sanksikan itu karena ini volumenya udah mulai turun. Gak ada volume. Begitu tuh kalau ada volume walaupun memang candle-nya udah bagus, tapi ya nggak ada volume ya dikocok-kocok dulu gitu. Jadi mendingan ini dulu, tunggu dulu dia di bawah nanti. Atau mungkin besok lah, besok di saat dia ini JJ kan apa nih J GPY besok GPY kan itu ya Jepang. Oh ya berarti masih bisa besok pagi mungkin baru baru bisa baru ada volume lagi. Iya ini dia udah mulai ini makanya dia kayak gini ya. Jadi gua saranin itu ini di hold dulu keinginannya untuk JJ untuk di buy ya. Guys saya ada ini gold tadi ini dia bentar lagi dia mau closing di bawah. Nah, dia belum close di bawah ya. Jadi mungkin nunggu H1 dia baru close di bawah. Ya, ingat yang tadi yang gue bilang untuk yang gold tunggu dia di bawah 2026 ya. Kalau untuk DJ ya bersabar aja. Ini udah low volume jadi yang nggak usah dipaksakan. Nah, ini coba lihat udah di break lagi support ini. Jadi ini udah nggak valid lagi. Mungkin dia retest ke bawah lagi. Jadi bisa-bisa nanti di zona yang kita tandai tadi yang lebih awal bisa-bisa dia ke bawah sini. Itu dia retest. Jadi begitulah kalau kita nggak keburu-buru dan kita juga tahu sesi-sesinya akhirnya kan ngebantu kita gitu loh untuk kontrol risk. Oke guys, thank you ya pada malam hari ini. Itu aja pada malam hari ini dan semoga banyak manfaat yang didapat terutama bagi teman-teman yang baru. Dan see you tomorrow ya, see you tomorrow bagi teman-teman yang biasa live. Ya, untuk teman-teman yang forecast FS class nanti bisa ditunggu di YouTube videonya ya. Oke guys, thank you dan selamat malam sampai ketemu esok hari ya. Good luck dan God bless you guys. Bye bye.